Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kembali kita bertemu dalam acara katekese singkat dalam tahun refleksi. Kembali saya akan menjawab dua buah pertanyaan dari umat Stasi Keranggan. Pertanyaan yang pertama, Romo, apakah yang harus dilakukan umat di depan Sakramen Maha Kudus? Bagaimana dengan umat selama pandemi yang tidak pernah menerima Sakramen Maha Kudus? Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana sikap umat yang benar saat penghormatan kepada tubuh dan darah Kristus dalam misa? Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pertama-tama haruslah kita memahami pokok iman kita tentang komuni. Hal ini ditampakkan secara gamblang, yaitu ketika kita menyambut komuni. Imam atau prodiakon selalu mengucapkan tubuh Kristus, dan kemudian umat kita semua menjawab amin. Jadi inilah pokok iman kita tentang komuni, yaitu komuni adalah tubuh Kristus. Nah, dari sinilah saudara-saudari yang terkasih mengalir semua praktek terkait dengan komuni ini. Dan ini sangat penting. Oleh karena itu dalam pembinaan generasi muda pada anak-anak kita, pokok iman bahwa komuni adalah tubuh Kristus itu sangatlah penting. Dari sinilah mengalir semua bentuk penghormatan. Karena tubuh Kristus ya kita hormati, bukan? Maka kalau kita melewati tabernakel, di depannya kita berlutut atau menundukkan kepala. Kalau kita mengikuti prosesi Sakramen yang Maha Kudus, misalnya pada Misa Kamis Putih, maka kita berlutut saat komuni yang ada dalam monsteran itu diarak melewati depan kita. Pada waktu adorasi atau penghormatan pada Sakramen yang Maha Kudus, misalnya pada Jumat pertama, kita semua berlutut. Demikian pula para petugas atau pelayan yang membawa komuni untuk dibagikan kepada umat, misalnya prodiakon atau imam sendiri, dia pun dalam membawa komuni atau hosti itu ya harus hormat, dimasukkan ke dalam biksis, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah tas kecil dan kemudian dikalungkan di leher. Nah, saudara-saudara, hal-hal semacam itu tidak akan dapat kita pahami kalau kita tidak punya keyakinan bahwa hosti ini adalah tubuh Kristus. Hanya dari keyakinan hosti adalah tubuh Kristus, kita bisa melakukan hal-hal yang tidak lain adalah penghormatan kepada tubuh Kristus itu. Lalu berikutnya terkait dengan pandemi, sesuai pertanyaan tadi, bagaimana dengan umat selama pandemi yang tidak pernah menerima Sakramen yang Maha Kudus? Nah, pada kesempatan ini saya mau mengundang lagi dan lagi bahwa Kuspan Agung Jakarta itu memiliki bentuk pelayanan khusus selama masa pandemi, yaitu PPK atau pelayan pembawa komuni. Para PPK ini adalah mereka yang melayani membawa tubuh Kristus dari gereja untuk dibagikan kepada anggota keluarganya sendiri, baik yang
berumur di atas 59 tahun maupun yang di bawah 18 tahun. Maupun juga anggota keluarga lain yang umurnya antara 18 sampai 59 tahun tetapi tidak bisa menghadiri misa offline di gereja. Ini adalah hal yang dilaksanakan di Keuskupan Agung Jakarta ini. Ini adalah pilihan yang ditetapkan oleh Bapak Uskup kita. Maka saya mengundang keluarga-keluarga, khususnya yang memiliki anggota keluarga yang usianya antara 18 sampai 59 tahun, untuk mau melayani keluarganya sendiri. Jangan sampai seperti yang ditanyakan tadi, bagaimana dengan umat selama pandemi yang tidak pernah menerima sakramen Maha Kudus? Khususnya yang usianya di atas 59. Atau anak-anak kita yang sudah komuni pertama, tapi di bawah 18 tahun. Atau kita sendiri yang umurnya antara 18 sampai 59, tapi ke gerejanya jarang. Untuk umat inilah Gereja Keuskupan Agung Jakarta itu mengadakan pelayanan PPK ini. Maka saran saya hanya satu, ikutilah ajaran dari Bapak Uskup kita ini. Supaya apa? Supaya kita semua tidak terlalu lama tidak menyambut tubuh Kristus. Apalagi ini sudah mendekati Rebo Abu, dan setelah itu kita memasuki Pekan Suci dan merayakan Paskah, hari terbesar kita. Sayang sekali kalau sampai kita tidak menyambut komuni pada saat penting tersebut. Demikian Bapak Ibu saudara-saudari, semoga jawaban saya terkait dengan sakramen yang Maha Kudus bisa membuat kita semakin mencintai dan juga memiliki kerinduan untuk menyambut Kristus yang hadir dalam komuni. Terima kasih.